Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7476 sampai bab 7479. Pada saat itu, bar langsung menjadi kacau. Kerumunan orang, yang beberapa saat lalu minum-minum, mendengarkan musik, dan berdansa, kini berteriak ketakutan. Namun terlepas dari rasa takutnya, tidak ada seorang pun yang berani menentang orang-orang bersenjata berpakaian hitam itu, jadi mereka mengangkat tangan dan berjongkok di lantai. Bernard Arnault benar-benar ketakutan. Insting pertamanya adalah bahwa orang-orang ini pasti ada di sana untuk menculiknya. Bagaimanapun, dia adalah miliarder terkemuka dalam daftar orang kaya versi Forbes. Tavana sama paniknya, yakin bahwa dirinya adalah target mereka, terutama karena insiden serupa baru-baru ini terjadi di Jepang. Pria berpakaian hitam itu melangkah ke arah Bernard Arnault, meraih lelaki tua bertubuh kecil itu dari kerumunan seperti seekor kelinci, dan mencibir, "Tuan Arnault, Anda terlihat jauh lebih muda secara langsung daripada di televisi." Bernard Arnault agak khawatir, berkata, "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan dengan menerobos masuk ke sini?" "Apa yang kami inginkan?" Lelaki itu tertawa sinis dan berkata, "Tentu saja kami di sini untuk uang, dan kami juga ingin membuat gebrakan besar, untuk memberitahu dunia bahwa kami ada dan apa yang kami mampu." Setelah itu, dia mengangkat sebelah alisnya ke arah Bernard Arnault dan menyeringai, "Ayo, Tuan Arnault, angkat teleponmu dan hubungi pejabat Maladewa berpangkat tertinggi yang kau kenal. Beritahu mereka apa yang terjadi di sini dan minta mereka mengirim pasukan terbaik mereka untuk menyelamatkanmu." "Oh, saya hampir lupa," imbuhnya, "Maladewa tidak memiliki pasukan elit, hanya sekelompok prajurit kelas 3 yang kurang terlatih, kurang perlengkapan, dan kurang perlengkapan." Bernard Arnault, yang sangat gugup, dengan cepat tergagap, "Tenang saja, aku tidak akan melaporkan ini kepada siapapun secara diam-diam. Jika kau menginginkan uang, kau dapat mengambil semua uang tunai di Pulau White Horse. Jika itu tidak cukup, berikan aku rekening bank, dan aku akan meminta asistenku untuk segera mentransfer lebih banyak uang. Jangan sakiti kami, dan kita bisa menyelesaikan ini." Ekspresi pria itu tiba-tiba berubah menjadi ganas. Dia menampar Bernard Arnault, mengeluarkan darah dari mulutnya, dan meraung, "Apa kau pikir aku bercanda? Aku sudah menyuruhmu menelepon, jadi teleponlah. Satu kata omong kosong lagi, dan aku akan mematahkan kedua kakimu." Bernard Arnault kemudian menyadari bahwa mereka benar-benar ingin dia meminta bantuan. Jadi, dia bertanya dengan ragu, "Saya punya kontak Menteri Pertahanan mereka. Bisakah saya meneleponnya langsung?" "Tentu saja." Pemimpin pasukan berpakaian hitam itu berkata sambil tertawa riang, "Lakukan sekarang, segera." Bernard Arnault mengeluarkan ponselnya. Tepat saat hendak menelepon, ia melihat ikon tidak ada sinyal di sudut kanan atas dan berkata dengan ekspresi sedih, "Maaf, ada masalah jaringan di sini. Semua layanan komunikasi dan internet terputus, dan kami tidak dapat menghubungi dunia luar." Kemarahan pria itu memuncak. Ia menampar Bernard Arnault lagi, merontokkan dua gigi gerahamnya, dan berteriak dengan marah, "Apa kau mempermainkanku? Pulau sebesar ini, dan tidak ada jaringan?" Itu benar, Bernard Arnault, yang telah ditampar 2 kali, merasa sedih sekaligus takut. Dia hanya bisa tersedak, jaringan dan komunikasi tadinya baik-baik saja, tapi tiba-tiba mati. "Aku hendak meminta seseorang memeriksa apa yang terjadi ketika kamu masuk." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pria berpakaian hitam itu memeriksa teleponnya sendiri, tidak melihat sinyal, dan langsung diliputi amarah. Rencananya adalah untuk menciptakan suatu acara sensasional global untuk mencapai berbagai tujuan. Namun sekarang, karena jaringannya terputus, semua rencananya terganggu. Dengan geram, dia mencengkeram kerah Bernard Arnault dan menggeram, "Aku tidak peduli bagaimana kau melakukannya, tetapi sebaiknya kau laporkan pada pihak berwenang Maladewa, atau aku akan menghabisimu." Kemudian, ia menoleh ke Tavana,
yang membeku ketakutan di antara kerumunan, dan berkata dengan dingin, "Nona Sweet, Anda seorang bintang internasional. Apakah Anda punya cara untuk menghubungi pihak berwenang Maladewa?" Tavana menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata, ini pertama kalinya aku di Maladewa, dan aku tidak memberitahu petugas mereka sebelumnya. Sialan." Pemimpin kelompok pria berpakaian hitam itu mengangkat senjatanya dan menembak lutut kanan Bernard Arnault. Peluru itu menghancurkan tempurung lututnya, menyebabkan serpihan tulang, darah, dan jaringan berhamburan. Bernard Arnault terjatuh dengan keras, menggeliat kesakitan di lantai, berteriak seperti babi yang disembelih. Pria itu mengarahkan pistolnya ke arahnya. "Pulau White Horse adalah pulaumu, jadi kamu bertanggung jawab atas masalahnya. Aku tidak peduli bagaimana, tetapi sebaiknya kamu memulihkan jaringannya." Bernard Arnault, yang menahan rasa sakit yang amat sangat, berteriak kepada sang manajer, "Cepat panggil teknisi untuk memeriksa peralatan dan melihat apa yang salah." Pria berpakaian hitam itu berkata kepada beberapa anak buahnya, bahwa orang itu bersamamu. Jika ada yang mencoba melakukan hal aneh, tembak saja mereka di tempat. Mengerti? Mereka mengangguk dengan tegas, lalu menyeret manajer yang ketakutan itu keluar. Pada saat itu, pemimpin orang-orang berpakaian hitam melangkah ke panggung tempat Tavana tampil sebelumnya, mengambil mikrofon, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu takut, semuanya. Perkenalkan diri saya. Nama saya Wan Tianxiao, anggota kelompok tentara bayaran terkenal Wan Long Hall. Selama kalian bekerja sama, saya tidak akan menyakiti siapapun dari kalian. Tetapi jika ada yang mencoba bermain trik, saya akan meledakkan kepalanya dengan senjata ini." Aula Wan Long. Banyak orang di kerumunan itu tercengang. Di antara mereka adalah Hamid. Pikiran pertama Hamid adalah mengungkapkan identitasnya dan memberitahu Wan Tianxiao bahwa dia memiliki hubungan baik dengan bos mereka, Wan Po Jun. Namun detik berikutnya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak tahu bagaimana Wan Long Hall beroperasi sebelumnya atau apakah mereka akan melakukan serangan teroris seperti itu. Namun, setelah diambil alih oleh Ye Chen, Balai Wan Long tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Selain itu, Ye Chen sendiri ada di pulau ini. Bahkan jika Wan Po Jun datang, dia tidak akan berani menimbulkan masalah. Ini berarti pria yang mengaku sebagai Wan Tianxiao sama sekali bukan dari Wan Long Hall. Jadi mengapa dia meniru mereka? Pikiran Hamid terpacu, dan tiba-tiba ia berpikir, orang-orang ini bertingkah aneh, ingin memberitahu pihak berwenang Maladewa dan membuat keributan besar. Jelas mereka ingin melancarkan serangan teroris global yang mengejutkan untuk memfitnah Wan Long Hall. Tepat pada saat itu, mata pemimpin Wan Tianxiao yang mendeklarasikan diri itu mengamati kerumunan yang ketakutan, dan sejenak melirik beberapa wanita hamil dan Hamid di dekatnya. Pupil matanya sedikit mengerut, namun dia segera mengalihkan pandangannya, tanpa disadari. Sebenarnya, target sebenarnya malam ini adalah Hamid. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Hamid belum menyadari bahwa dialah sasarannya. Dia mengira tujuan sebenarnya orang-orang ini adalah Wan Long Hall, mungkin kelompok tentara bayaran lain yang bersaing dengan mereka. Jadi, dia mulai merenungkan situasinya sendiri. Karena mereka ingin menggelar acara besar dan menyalahkan Balai Wan Long, mereka pasti merencanakan pembantaian di sini malam ini. Lalu, apa yang akan terjadi padanya dan kedua istrinya? Dia datang ke sini dengan identitas palsu, tidak membawa pengawal untuk menghindari perhatian. Sekarang, dia benar-benar tidak berdaya, tidak ada seorang pun yang bisa dimintai bantuan. Di tengah keputusasanya, dia tiba-tiba melihat Xiao Changkun dan Em Alan di antara kerumunan, berjongkok dengan tangan di atas kepala. Pada saat itu, dia merasa lega. Kedua orang ini adalah mertua Kakakye, tentu saja Kakakye tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Jika aku bisa bertahan sampai dia muncul, bukankah aku akan selamat? Saat itu, saudara Ye menyerbu markasku sendirian, tanpa diketahui siapapun, dan tidak ada yang bisa melawannya. Berurusan dengan orang-orang ini seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Dengan pikiran ini, dia melirik ke arah pintu masuk, memperhatikan orang-orang bersenjata berpakaian hitam yang menjaga pintu, dan mendesah dalam hati, "Saudara Ye, mengapa kamu tidak datang ke pesta? Jika kamu ada di sini,
Kamu akan menundukkan orang-orang idiot ini dalam sekejap mata. Jika kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini, lalu apa? Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa menyelamatkanku. Tetapi jika kamu tidak bisa menyelamatkan mertuamu, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada istrimu? Sementara itu, pemimpin orang-orang berpakaian hitam itu melirik Hamid, memperhatikan seringnya dia menoleh ke arah pintu masuk. Dia bertanya-tanya, apakah orang ini bermimpi ada orang yang datang menyelamatkannya? Aku tahu semua gerakannya. Dia datang ke sini untuk berlibur tanpa ada rombongan. Siapa yang mungkin bisa menyelamatkannya? Dengan mengingat hal ini, sang pemimpin telah merencanakan langkah selanjutnya. Setelah komunikasi pulih, ia akan meminta para turis dan selebritas untuk memulai siaran langsung, melakukan pembantaian selama siaran berlangsung, membunuh Hamid, menyalahkan Wan Longhol, lalu melarikan diri sebelum militer Maladewa tiba. Itu adalah rencana yang sempurna. Pada saat itu, Ye Chen diam-diam mendekati bar. Melihat beberapa pria berpakaian hitam mengawal manajer pulau keluar dari bar, dia tahu mereka pasti sedang menuju untuk memperbaiki jaringan. Dengan energi spiritualnya yang meliputi seluruh bar, dia merasakan situasi di dalam relatif stabil dan menyimpulkan niat mereka. Mereka tidak akan memulai pembantaian sampai jaringan dipulihkan. Jadi, Ye Chen diam-diam mengikuti para pria dan manajer itu. Ketika mereka meninggalkan pandangan penjaga bar dan memasuki jalan hutan lebat yang berliku di Pulau White Horse, dia tiba-tiba berbicara dari belakang, "Kalian semua, berhenti di sana." Para pria berpakaian hitam itu melompat, segera berbalik dan mengarahkan senjata mereka ke Ye Chen. Laras senjata mereka yang gelap menunjuk langsung ke arahnya. Salah satu dari mereka berteriak, "Siapa kamu? Mencari kematian?" Manajer itu mengenali Ye Chen sebagai tamu di pulau itu dan buru-buru berkata, "Tuan Ye, jangan gegabah. Mereka benar-benar akan membunuh. Ada mayat di luar restoran, darah di mana-mana." Ye Chen tersenyum tenang, "Jangan khawatir. Mereka mungkin membunuh orang lain, tetapi mereka tidak bisa membunuhku." Pria di tengah, menyadari bahwa Ye Chen kemungkinan besar adalah tamu pulau, mengumpat, "Dasar bodoh, kau pikir kita sedang syuting film? Mati saja." Dengan itu, dia bergerak untuk menarik pelatuk tanpa ragu-ragu. Namun detik berikutnya, ia mendapati bahwa pelatuknya, yang biasanya mudah ditarik, seolah dilas ke pistol, tidak dapat digerakkan sekeras apapun ia mencoba. Lengannya membengkak karena urat-uratnya, jarinya yang menekan pelatuk hampir putus karena tekanan, nyeri menjalar ke persendiannya. Keringat membasahi wajah dan kepalanya, tetapi pelatuk tidak mau bergerak. Terkejut, dia berteriak kepada yang lain, "Ada yang salah dengan orang ini. Cepat, tembak dia." Mereka langsung mencoba menembak, tetapi pelatuknya, seperti miliknya, tidak bergerak sedikit pun. Mereka ketakutan dan berteriak, "Kapten, senjataku macet, aku tidak bisa menembak." "Milikku juga." Sang kapten meraih komunikatornya untuk meminta bantuan, tetapi mendapati tangannya membeku entah kenapa. Keringat dingin mengalir darinya saat dia menatap Ye Chen dan bertanya dengan gugup, "Siapa kamu sebenarnya? Apakah ini yang kamu lakukan?" Ye Chen mencibir, "Ini bukan tipuan kakekmu. Ini sihir kakekmu." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Dengan itu, ekspresinya menjadi gelap, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia menuntut, "Bicaralah. Siapa kamu, dan apa yang kamu lakukan di sini? Katakan dengan jujur, dan aku akan melakukannya dengan cepat. Berbohong, dan aku akan membuatmu berharap kamu mati." Pria itu berteriak menantang, "Aku tidak peduli siapa dirimu. Kau tidak akan mendapatkan apapun dariku. Coba saja kalau kau berani." Ye Chen mencibir, "Coba? Aku tidak membuang-buang tenaga untuk sampah sepertimu." Dengan itu, dia mengeluarkan kartu kunci kamar dari sakunya, menjentikan pergelangan tangannya, dan mengirimkannya berputar di udara, terbungkus dalam energi spiritual. Kartu itu, yang diselimuti energi spiritual, menjadi cukup tajam untuk memotong baja. Aura pelindungnya melindunginya dari kerusakan apapun. Kartu itu membelah udara dengan suara mendesing, mengitari lelaki itu dan memotong kedua lengannya di bagian bahu. Darah menyembur dari luka-luka itu bagaikan semburan alat penyiram kebakaran,
membasahi yang lain dengan darah yang panas, lengket, manis, dan berbau metalik. Ajaibnya, kartu itu tetap bersih, kembali ke tangan Ye Chen dalam bentuk garis putih. Kultivasi Ye Chen yang ditingkatkan oleh cincin Lin Wan Er dan 4 harta karun studi telah berkembang pesat. Meskipun pedang penusuk jiwa miliknya telah hilang, ia dapat menggunakan apapun sebagai penggantinya. Bahkan kartu kunci kamar yang sederhana pun dapat menjadi senjata untuk membunuh ribuan orang. Para lelaki itu, yang belum pernah menyaksikan tontonan yang begitu aneh, menjadi lumpuh karena ketakutan. Lelaki yang kehilangan kedua lengannya itu sangat menderita hingga hampir pingsan. Ingin sekali berteriak tetapi tidak mampu. Tenggorokannya seolah dicengkeram oleh tangan yang tak terlihat, hanya bisa merintih pelan seperti anjing yang sedang sekarat. Sang manajer, yang menyaksikan kejadian itu, kejang-kejang hebat, lalu pingsan sambil memutar matanya. Ye Chen mengabaikan manajer dan pria tanpa lengan itu, menoleh ke yang lain, wajah mereka berlumuran darah, dan berkata dengan dingin, "Aku memberimu kesempatan. Maukah kau menjawab pertanyaanku dengan jujur?" Salah satu dari mereka berseru, "Saudaraku, jangan ganggu aku. Aku akan bicara. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu." Yang lain pun serempak berkata, "Aku juga akan bicara. Aku akan bicara." Ye Chen menatap mereka dan berkata dengan datar, "Sudah terlambat. Aku hanya butuh satu orang yang selamat." Dengan itu, dia menjentikan kartu kunci kamar lagi, dan dalam sekejap, kartu itu menggorok leher orang lain, yang langsung roboh dan meninggal di tempat. Satu-satunya yang selamat sangat ketakutan hingga ia mengompol. Meskipun ia pernah membunuh tanpa ampun di masa lalu, ia belum pernah melihat kengerian seperti itu. Metode Ye Chen bagaikan iblis dari neraka. Gaya pembunuhannya yang tegas dan tanpa basa-basi lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Sambil gemetar tak terkendali, air seni menggenang di bawahnya, dia tergagap, Kami tentara bayaran yang disewa oleh Blackwater dari AS. Kami di sini untuk membantu oposisi Suriah membunuh Hamid dan melancarkan serangan teroris, dengan sasaran di Wanlong Hall. Awalnya Ye Chen memperkirakan mereka mungkin mengincar Tawana atau Bernard Arnault, tetapi bukan Hamid. Ternyata mereka dipekerjakan oleh pihak oposisi. Terlebih lagi, mereka tidak hanya berencana membunuh Hamid tetapi juga menjebak Wanlong Hall atas serangan itu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, mereka hanya ingin membunuh Hamid? Jika mereka membunuhnya, bisakah mereka mengambil jenderal, prajurit, dan pangkalannya? Pria itu segera menjelaskan, pihak oposisi bekerja sama dengan salah satu letnan utama Hamid. Begitu Hamid meninggal, ia akan memicu pemberontakan, memimpin sebagian pasukan untuk bergabung dengan pihak oposisi, dan bersama-sama mereka akan mengambil alih seluruh pangkalan Hamid. Ye Chen mengangguk, memahami kekejaman dan pengkhianatan rencana tersebut. Jika ini berhasil, mereka akan merebut markas Hamid, menyerap pasukannya, dan mencap Wanlong Hall sebagai kelompok teroris. Mereka bahkan dapat bekerja sama dengan Blackwater untuk menyerang Wanlong Hall, dan jika mereka berhasil mengusir mereka, itu akan menjadi kemenangan yang berlipat ganda. Selain itu, karena Blackwater terlibat, mereka kemungkinan besar sangat dekat dengan pihak oposisi, mungkin berencana untuk mengambil alih setelah Wanlong Hall digulingkan. Baru kemarin, Hamid menyebutkan pihak oposisi mengakui kesepakatan Wanlong Hall dengan pemerintah. Namun, di balik layar, mereka merencanakan pengkhianatan. Ye Chen merasa jijik. Ia membenci orang-orang yang mengingkari janji, mengkhianati kepercayaan, atau menusuk orang lain dari belakang. Jika pihak oposisi berhasil melakukannya tanpa konsekuensi, investasi infrastruktur besar-besaran Wanlong Hall di sana akan diserahkan kepada orang lain. Dengan mengingat hal ini, Ye Chen menyusun sebuah rencana. Karena mereka ingin membunuh dua burung dengan satu batu, dia akan membuat mereka menghancurkan kaki mereka sendiri dengan batu itu. Blackwater, hari ini kau jatuh ke tangan kakek Ye. Salahkan kebutaanmu sendiri. Bersambung.